Pasti dari kalian sudah mengetahui suku Rohingya belakangan ini ditolak kehadirannya di Aceh. Lalu siapa sih Rohingya ini dan kenapa mereka harus keluar dari negara asalnya untuk mengungsi? Dan pada akhirnya kenapa mereka ditolak di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara? Langsung saja kita bahas di Teman Santai. Rohingya adalah sebutan untuk sebuah suku yang ada di wilayah bagian Rakhine, Myanmar Barat, dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rohingya sendiri merupakan kelompok suku yang mereka menganut berbagai macam kepercayaan seperti Kristen, Katolik, Buddha, dan Islam. Yang kebetulan Islam adalah yang mayoritas yang dianut oleh orang-orang Rohingya. Rohingya sendiri berasal dari kata Rohai atau Rosang yang memiliki arti penduduk Muslim Rohang atau Rosang, sebutan untuk daerah sebelum dinamai sebagai Arakan. Sejak tahun 1942, Rohingya sudah mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan, yang pada saat itu terjadi sebuah tragedi pembantaian yang dilakukan pasukan yang pro terhadap Inggris. Sekitar 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur dalam tragedi berdarah tersebut. Sejak itu, Muslim Rohingya mulai hidup dalam kondisi ketakutan. Masyarakat Islam di Myanmar tidak tinggal dalam satu kawasan. Komunitas mereka berpisah satu sama lain berdasarkan suku, bangsa, dan keturunannya. Dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia, karya Asep Ahmad Hidayat, terdapat 4 kelompok besar Muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, terutama dari Tamil dan Bengal, dan yang ketiga, kelompok Islam keturunan Cina, dan juga kelompok Islam keturunan Rohingya. Suku Rohingya sendiri memiliki karakter fisik tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, dan hidung yang tidak terlalu pesek. Tubuhnya tinggi dengan kulit berwarna gelap, beberapa di antaranya memiliki kulit kemerahan namun tidak terlalu kekuningan. Komunitas Muslim mendiami wilayah Arakan pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Merauke yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramaikla atau Min Saumun. Sebelumnya, selama 24 tahun, Naramaikla diasingkan di Kesultanan Bengal. Tetapi, atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia mendapatkan tahta di Arakan. Kesultanan Bengal merupakan sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan yang didirikan di Bengal pada tahun 1342. Daerah kekuasaan kesultanan ini mencakup wilayah negara Bangladesh saat ini, India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Setelah mendapatkan tahta di sana, Naramaikla kemudian mengucapkan kalimat syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Lalu Sulaiman Shah membawa orang-orang Bengal untuk membantu administrasi pemerintahannya, sehingga terbentuklah komunitas Muslim pertama di Arakan pada saat itu. Lalu di tahun 1420, Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah Raja Sulaiman Shah. Kekuasaan Arakan yang Islam bertahan selama 350 tahun. Tapi di tahun 1784, Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Kemudian di tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Sejak itulah populasi Islam di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Perang Dunia Kedua menjadi situasi buruk bagi umat Islam Rohingya ketika Myanmar masih dijajah oleh Inggris. Pada tahun 1824 sampai 1942, Arakan diizinkan memiliki tingkat otonomi daerah sendiri. Ketika itu wilayah tersebut relatif aman dan hanya ada sejumlah insiden pemberontakan yang tercatat di sejarah.
Kemudian di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Burma dan Inggris mundur. Akhirnya terjadi kekosongan besar dalam kekuasaan dan stabilitas negara. Di saat itulah terjadi kekerasan komunal antara Muslim Rakhine dan Rohingya. Mereka dibantai besar-besaran sehingga memaksa Muslim Rohingya untuk melakukan migrasi ke Bengal. Setelah Burma merdeka pada tahun 1942, ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Setidaknya sekitar 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian di India dan Pakistan. Hal tersebut menyebabkan mereka ditolak hak warga negaranya untuk kembali ke Burma dan terjadilah penolakan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Sejak periode itu, etnis Rohingya menyandang status manusia tanpa negara. Sejak Burma merdeka, Muslim Rohingya mengalami banyak pengucilan dalam hal pembangunan bangsa. Seperti pada tahun 1962, Jenderal Ne Win mensistematiskan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka. Pasukan pemerintah Burma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara paksa, secara brutal. Ini dapat dilihat dengan pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Hingga tahun 1978, tercatat lebih dari 200.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Bahkan pemerintah Burma yang kini bernama Myanmar menolak untuk memberikan status kewarganegaraan kepada suku Rohingya yang mereka cap sebagai imigran ilegal. Upaya pengusiran Rohingya diarahkan terus dilakukan pemerintah Myanmar hingga saat ini. Ribuan Rohingya mengungsi ke sejumlah negara, namun sayangnya tak semua negara mau menerima keberadaan mereka. Karena akan menjadi sasaran pembantaian pemerintahan Myanmar, orang-orang Rohingya akhirnya memutuskan meninggalkan tanah mereka. Salah satu tujuannya adalah Bangladesh, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah yang mereka tinggali, dalam hal ini Arakan. Kamp konsentrasi penampungan orang Rohingya terletak di Cox's Bazar, Bangladesh, sekaligus menjadi kamp penampungan pengungsi Rohingya terbesar di dunia hingga saat ini. Menurut data dari Badan Pengungsi PBB, pada tahun 2018, lebih dari 1 juta orang terus berdatangan ke kamp-kamp yang ada di Cox's Bazar. Karena tempat pengungsian yang ada di Cox's Bazar sudah melebihi kapasitas, maka pemerintahan Bangladesh pada tahun 2019 memutuskan untuk tidak lagi menerima pengungsi dari Rohingya. Di Cox's Bazar sendiri, para pengungsi Rohingya menempati sebuah wilayah yang rawan dengan bencana longsor. Belum lagi masalah-masalah yang lain seperti kebakaran, kesediaan air bersih, dan akses pendidikan yang terbatas. Karena hal itulah, orang-orang Rohingya memutuskan untuk mencari perlindungan ke negara lain, terutama ke Asia Tenggara, seperti Malaysia dan juga Indonesia. Kenapa ke Malaysia? Ya karena pada tahun 2021 pemerintahan sipil di Myanmar berhasil diikutidak oleh pihak militer, dan Malaysia adalah negara yang paling vokal dalam hal mendukung sistem demokrasi di Myanmar. Malaysia adalah salah satu negara yang mendukung oposisi yang menginginkan demokrasi ditegakkan di Myanmar. Karena alasan itulah kenapa para pengungsi Rohingya merasa bahwa Malaysia adalah tujuan yang tepat untuk mencari perlindungan. Pada bulan Oktober tahun 2023 kemarin, tercatat sekitar 107.000 orang Rohingya berhasil memasuki Malaysia. Menurut Al Jazeera, Malaysia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi, tapi negeri jiran itu sudah menampung orang Rohingya sejak tahun 2013. Dan yang jadi masalah sekarang adalah sikap Malaysia ini pelan-pelan mulai berubah. Meski Malaysia membela penuh hak-hak orang Rohingya di forum-forum PBB, tapi pada kenyataannya banyak kapal-kapal pengungsi yang dihalau oleh pihak Angkatan Laut Malaysia. Bukan hanya dari pemerintahannya sendiri, ternyata masyarakat Malaysia pun menolak kedatangan orang-orang Rohingya. Bukan tanpa alasan, kenapa masyarakat Malaysia menolak pengungsi Rohingya ini.
Pada tahun 2020, salah satu kamp pengungsian di Malaysia dijebol oleh pengungsi Rohingya. Menurut laporan Al Jazeera, banyak laporan dari masyarakat yang tindakan-tindakan dari orang Rohingya ini sudah sangat merugikan masyarakat sekitar, seperti mencuri, malak, membuat kerusuhan, bahkan sampai ada kasus pemerkosaan yang dilakukan pemuda Rohingya terhadap remaja perempuan Malaysia. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Aceh, ada beberapa alasan kenapa mereka menolak kedatangan orang-orang Rohingya. Salah satunya adalah orang Rohingya ini dianggap tidak mau mengikuti aturan-aturan masyarakat sekitar, dan mereka selalu kabur dari kamp-kamp pengungsian yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan setempat. Belum lagi tindakan yang kurang ajar dari orang Rohingya terhadap masyarakat sekitar. Kami ini menunggu hasil keputusan rapat hari ini, Bang. Apa keputusan rapat? Kalau keputusan rapat mereka ditolak, ya kami tidak menolak. Kalau mereka menampung, ya harus diambil di bawah ke mana tempat penampungnya. Pokoknya mereka jangan tinggal di tempat kami lagi, Bang. Bukan karena masalah logistik, masalah tempat, Bang. Ini kan tempat orang pergi ke nelayan, orang kecil-kecil. Kalau hari ini kan mungkin mereka ini akan diangkut, Bang, sama-sama di tempat oleh warga. If Indonesian people allow us to stay here, then we will stay here. If they do not allow us, then Allah will do something for us.